HIMAYAH Buletin edisi 120. Rasulullah pemimpin semua golongan. Sampai kini, tidak seorang pun menyamai popularitas Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Pengaruh ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW ini telah melintasi zaman dan tidak pernah lekang oleh waktu. Islam tidak saja dipeluk oleh masyarakat Arab di tempat wahyu turun pertama kali kepada beliau, tapi kini semua daratan Eropa, Amerika, Afrika, hingga Asia dan Asia Tenggara disesaki oleh pemeluk Islam yang saban hari terus bertambah. Fakta inilah kemudian yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia versi Michael Hart. Bahkan John L. Esposito memandang Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi dan rasul Allah yang telah membangkitkan salah satu peradaban besar di dunia. Demikian halnya Afzalur Rahman dalam ensiklopedi Muhammad sebagai negarawan mengungkapkan, dalam tempo kurang lebih 1 dekade, Muhammad SAW berhasil meraih berbagai prestasi yang tak mampu disamai pemimpin negara manapun. Dalam soal kepemimpinan, Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada kita sebuah kapasitas mumpuni menyatukan berbagai golongan masyarakat Arab waktu itu di Madinah. Hodgesan, dalam The Venture of Islam, mencatat bahwa komunitas suku-suku di Arab waktu itu tak lagi sekadar sebuah suku baru yang terdiri atas orang-orang beriman, atau bahkan sekadar perkumpulan revolusioner lokal. Masyarakatnya terdiri atas berbagai unsur heterogen yang diorganisasi secara lebih baik dibandingkan sistem organisasi masyarakat Makkah, baik secara religius maupun politik. Struktur politik yang dibangun Nabi Muhammad SAW merupakan bangunan yang kini dikenal dengan sebutan negara Madinah, seperti negara-negara lain yang ada di sekeliling Jazirah Arab, lengkap dengan otoritas tata pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum. Memimpin Indonesia, teladan Nabi SAW. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya, agama, dan etnis, memerlukan pemimpin yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan untuk memandu negara ini menuju masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW dapat menjadi teladan yang luar biasa dalam memimpin Indonesia. Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang menciptakan peradaban besar, dan ada banyak pelajaran berharga yang dapat diambil dari kepemimpinannya untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sama dalam memimpin Indonesia. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin yang luar biasa dalam sejarah manusia, dan teladan kepemimpinannya dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun masa depan yang lebih baik. Kepemimpinan yang adil, pendidikan, toleransi, integritas, dan kepedulian terhadap yang lebih lemah adalah nilai-nilai yang dapat membimbing pemimpin Indonesia dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dengan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih makmur, berkeadilan, dan harmonis bagi semua warganya. Keteladanan Nabi Saudi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat heterogen dari segi agama dan suku dapat diketemukan inspirasinya di dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah, juga dikenal sebagai Konstitusi Madinah, adalah dokumen sejarah yang memiliki peran penting dalam pembentukan masyarakat Islam awal, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Dokumen ini menetapkan landasan bagi kerjasama, keadilan, dan kerukunan antarumat beragama di Madinah. Konstitusi Madinah ini, khususnya berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ternyata masih relevan dan kompatibel dalam konteks Indonesia. Hari ini, negeri yang sangat multikultural. Setidaknya, ada beberapa hal yang perlu dicatat dari Konstitusi Madinah ini yang relevan dengan Indonesia, antara lain, pertama, Piagam Madinah menetapkan kerangka hukum pertama dalam sejarah Islam. Ia menetapkan hak-hak dan kewajiban warga Madinah, termasuk hak-hak individu dan perlindungan hukum. Dokumen ini juga memuat klausul-klausul tentang keadilan sosial, yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua warga, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang. Kedua, salah satu aspek paling menonjol dari Piagam Madinah adalah pengakuan terhadap keberagaman agama di Madinah. Dokumen ini mengakui Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab lainnya sebagai satu komunitas, dan menjamin hak-hak dan kebebasan beragama mereka. Hal ini membentuk dasar bagi kerukunan antarumat beragama, dan memberikan contoh penting tentang bagaimana masyarakat multikultural dapat hidup bersama dengan damai. Ketiga, Piagam Madinah mengakui hak-hak individu untuk memilih keyakinan agama mereka, serta memberikan kebebasan dalam mempertahankan budaya dan tradisi masing-masing komunitas. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi pluralisme dan mengajarkan pentingnya menghormati kebebasan individu. Keempat, Piagam Madinah juga membahas aspek pertahanan bersama dan perlindungan terhadap ancaman luar. Dokumen ini menegaskan perlunya solidaritas di antara berbagai komunitas untuk memastikan keamanan bersama dan melindungi wilayah Madinah. Kelima, dalam Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mendirikan suatu sistem konsultasi syuro yang melibatkan berbagai komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan bersama. Dengan demikian, Piagam Madinah adalah dokumen yang berharga dalam sejarah Islam dan merupakan landasan penting bagi prinsip-prinsip kerjasama, keadilan, dan kerukunan dalam
Masyarakat multikultural, nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah seperti keadilan, kebebasan beragama, dan kerukunan dapat dianggap sebagai pedoman universal untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan beradab di seluruh dunia. Dalam era globalisasi saat ini, pelajaran dari Piagam Madinah tetap relevan dan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat yang berupaya hidup bersama dalam keberagaman. Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah telah memberi contoh cemerlang tentang pentingnya mengelola masyarakat multikultural dengan bijak dan adil. Nilai-nilai dari Piagam Madinah seperti keadilan, toleransi, partisipasi publik, dan persatuan tetap relevan dalam memimpin Indonesia saat ini. Dengan mengambil inspirasi dari teladan Nabi Muhammad SAW dan Piagam Madinah, seorang pemimpin Indonesia dapat membimbing negara ini menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan, kerukunan, dan kesejahteraan bagi semua warga adalah prioritas utama. Walhasil, memimpin Indonesia adalah memimpin semua golongan, kemajemukan agama dan budaya, suku, di negeri ini tentu menjadi perhatian pemimpin masa depan Indonesia. Kita tentu berharap bahwa pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin yang tidak mengabaikan kelompok masyarakat yang mungkin tidak berada dalam koridor yang sama dalam kontestasi politik. Dengan merangkul semua golongan, kita boleh berharap negeri ini akan menuju Baldatu Thayyibatun wa Rabun Ghafor, Gemah Ripah Loh Jinawi. Semoga, walahu a'lam bishawab.